Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak hari ini tetap sehat, tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi sedikit tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tentunya materi ini anak-anak sudah tidak asing lagi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak melihat paparan materi seperti berikut ini. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mereka memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kita. Orang tua juga rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Ibu adalah wanita hebat yang jasa-jasanya tak mampu terbalas. 9 bulan kita ada dalam kandungan ibu, kemudian dengan sabarnya ibu juga menyusui kita selama 2 tahun. Kemudian seorang ayah bekerja tanpa mengenal lelah dan mengeluh untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ayah mencari nafkah pagi dan malam, apapun yang ia lakukan, walaupun harus mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, dan keringat, semua hanya untuk keluarga. Kemudian, apa sih pengertian dari hormat dan patuh kepada orang tua? Jadi, hormat dan patuh kepada orang tua adalah menjalankan kewajiban kita sebagai anak untuk menaati perkataan orang tua. Dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua telah Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berkata kepada orang tua. Kemudian kita juga tidak boleh membentak orang tua. Dan perintah yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk berkata baik kepada keduanya. Lalu, pentingkah kita itu hormat dan patuh kepada orang tua? Yuk kita simak kisah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Apa yang kau rasakan, suamiku? Apa yang kau rasakan? Oh ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Ayah, ibu, cepatlah ke sini. Keadaan Alqamah sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alqamah? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Ayah, ibu, Sakit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alqamah, kau kenapa? Ada apa dengan keponakan? Sakit. Aman. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo kita lihat. ayah, ibu. Sakit. Tolong. Sakit. Tolong. Astaghfirullahalazim.
Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, Ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alqomah, ucapkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astagfirullah, suamiku. Astagfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alqomah? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Belum, Ayah. Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Ya Rasulullah, begitulah keadaannya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ibunya masih hidup? Masih, tapi sejak Alqomah sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alqomah. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alqomah kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alqomah sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alqomah. Dia bukan putraku lagi. Ah, tapi keadaan Alqomah sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahalazim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Hah? Sang paman sangat terkejut dengan sikap ibu Alqomah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alqomah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Ada apa ya Rasulullah sampai memanggilku kemari? Wahai ibu Alqomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alqomah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya, sementara aku, ibunya, diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqomah putraku, bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya? Apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih, Alqomah. Terima kasih banyak, putraku. Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu. Saya keliru.
Baju untuk ibu bukan yang itu, Bu. Tapi yang ini, Bu. Ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku, Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ibu. Silakan masuk. Alkoma, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu, tapi kue ini pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli kue itu. Tapi... Bagaimana kalau ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan, Bu? Terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alkoma. Ini ada surat dari ibumu. Alkoma, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi... begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirian, wahai ibunda Alkomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi. Dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Alkomah. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar? Untuk membakar anakmu, Alkomah. Mengapa ya Rasulullah? Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo Bu, kita ke sana. Iya. Ayo kita pergi, Ammar. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikanlah ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alkomah. Alhamdulillah. Bilal, ayo sekarang kita ke rumah Alkomah. Ayo. Aku ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat." Yuk, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Alqamah tadi? Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Alqamah tadi adalah bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pula pada murka kedua orang tua, khususnya ibu. Jadi, jangan pernah menyakiti hati seorang ibu, apalagi sampai durhaka kepadanya. Kemudian, apa sih contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu? Yang pertama, contohnya adalah kita berkata yang santun kepada kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu. Yang kedua adalah ketika kita akan pergi, kita harus pamit dan meminta izin ayah dan ibu. Kemudian, contoh yang ketiga adalah mendoakan kedua orang tua kita, apalagi setelah selesai melaksanakan sholat. Yuk anak-anak, bagaimana sih lafal doa untuk kedua orang tua? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah tadi kita belajar tentang pengertian, kemudian contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang kita belajar tentang hikmah bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu antara lain hikmah yang pertama adalah mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kita sudah belajar bahwa ridha Allah merupakan ridha orang tua. Hikmah yang kedua adalah dimudahkan segala urusan, baik di dunia ataupun di akhirat. Hikmah ketiga, dimudahkan rizki di dunia. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi ahli surga karena kita telah berbakti kepada kedua orang tua. Amin.